Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'a marhuma. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Wa la taj'al fina wa la minna syakiyya wa la mahruma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan, pada hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan, waktu luang untuk melanjutkan belajar kita ya di kitab Nahwu Praktis karya Ustadz Ajeng Zakaria rahimahullah ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita untuk mempelajari apa yang akan kita pelajari hari ini dan memahamkan kita semuanya pada pembelajaran hari ini. Amin ya rabbal alamin. Taib. Kemarin kita sampai mana ya latihannya ini? Sampai latihan dua sudah selesai? Sampai ini Ustazah. Kemarin masuk Zama Taksir, Ustazah. Sampai latihannya sudah belum? Ya, Latihannya sudah ya. Yang latihan sampai latihan Anas Salim. Kemudian Zama Taksir. Oh, contoh-contohnya belum ya, Ustazah. Yang ini, yang sini, sampai sini pembahasannya? Belum, Ustazah. Atasnya berarti. Nah, ini berarti belum. Ya, contoh-contohnya tuh. Ya, dari kemarin sudah disebutkan tadi. Ya, di sini ya. Ya, jadi kemarin kita masuk pembahasan pada isim-isim yang mu'rab ya. Isim yang pertama itu ada isim mufrad, kemudian ada isim musanna, ada isim jamak. Nah, sedangkan isim jamak ini dibagi menjadi tiga. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan jamak taksir. Kemudian kemarin kita telah mempelajari juga kalau jamak mudzakkar salim ini adalah jamak yang digunakan untuk mudzakkar ya, dan dia untuk sesuatu yang berakal. Sedangkan jamak muannas salim itu jamak yang digunakan untuk muannas ya. Bisa berakal, bisa tidak berakal. Nah, yang terakhir di sini jamak taksir. Jamak taksir ini juga demikian. Bukan banyak ya. Yang dia biasanya bisa digunakan juga untuk yang berakal maupun tidak berakal. Nah, contohnya misalnya kalau yang berakal itu kata polibun, isim mufradnya, jamak taksirnya adalah tullabun. Kemudian waladun, ya anak laki-laki, jamak taksirnya auladun. Nah, sekarang di sini contoh-contoh jamak taksir ya. Ada kata roksun. Kalau jamak mudzakkar salim dan muannas salim itu jamaknya selamat dari mufradnya. Jadi bentuk mufradnya itu tidak ada perubahan. Nah, kalau jamak taksir ini berbeda ya. Dia ada perubahan di eh, bentuk mufradnya. Entah nanti itu berubah pada syakalnya atau ada penambahan ataupun pengurangan pada hurufnya ketika dia menjadi jamak ya. Contohnya di sini ada kata roksun menjadi ru'usun ya. Apa yang berubah di sini? Dari bentuk mufrad ke jamak taksir apa yang berubah di sini Umahat? Ada penambahan ya, Ustazah. ro-nya berharokat doma, Harakat awal. kemudian ada penambahan wawu. Tambahan wawu. Hamzah ya, Hamzah. ru'usun. Iya, ada benar wawu sukun. Taib. Nah, di sini hamzahnya yang tadinya dia sukun berubah menjadi dhammah. Begitu juga contohnya lagi rijalun, kaki maknanya. Menjadi rujulun ya, ada penambahan hamzah, ada penambahan huruf hamzah ya. Kemudian yang tadinya berharokat kasrah berubah menjadi sukun. Jimnya yang tadinya sukun berubah menjadi dom. Dan ainun berubah menjadi nunun. Ini juga
sama ya, perubahan pada syakalnya. Yang pertama di huruf ain menjadi dhamma, kemudian ya sukunnya berubah menjadi dhamma, kemudian ada penambahan huruf waw sukun. Kemudian juga ada batunun menjadi butunun, kitabun, kutubun, ya. Asadun menjadi usudun. Nah, kalau ini asadun menjadi usudun ini yang berubah adalah harokatnya. Yang pertama hamzanya menjadi dhammah, kemudian sinnya yang fathah menjadi dhammah. Kemudian kata yaumun hari. Kalau jamaknya menjadi hari-hari ayamun. Yaumin ayam. Ayamun ada dan huruf hamzah, kemudian ada huruf yang hilang ya waw, kemudian ada penambahan huruf alif. Kemudian syahrun menjadi syuhurun, lailatun menjadi layali, kemudian ilmun menjadi ulumun. Adapun yang seperti ini maka ini adalah merupakan yang bentuknya adalah simai. Jadi kita harus menghafalnya ya. Ibaratnya kalau sudah seperti ini dikasih tanda ya di kitabnya atau boleh ditulis ulang di buku tulis masing-masing untuk apa namanya memperbanyak kosakata atau mufradat dari jamak taksir ini. Baik. Nah, itu tadi jamak taksir ya. Jadi dia di sini perubahannya bersifat simai. Ini ringkasan ya. Nah, ringkasan pembagian isim dilihat dari kuantitas. Kuantitas itu jumlah. Yakni ada isim mufrad, musanna, dan jamak. Mufrad berarti isim yang menunjukkan bilangan satu. Musanna menunjukkan bilangannya dua. Kalau jamak ini menunjukkan bilangannya Lebih. atau lebih. Jamak dibagi menjadi tiga, yakni jamak mudzakkar salim, jamak Memang ya. berakal ini. Dan laki-laki. Nah, kita masuk ke latihan ya. Latihan. Tentukan bentuk isim di bawah ini ya. Di sini maksudnya disuruh isim itu termasuk mufrad, musanna atau jamak. Kalau jamak berasal dari jamak mudzakkar salim, muannats salim atau jamak taksir. Baik, silakan yang pertama. Saya Ustazah. Ya, silakan Umi. Kata rojulani. Rojulani Ini jadi rojulun. dua mutsana. Dari rojulun. Ya, sebentar yang menjawab Umi Tiviana dulu ya, Umahat. Nanti lainnya setelah. Baik, ya, Umi Tiviana, silakan dibuka mic-nya. Ya, rojulani ini termasuk isim apa? Rojulani isim mudzakkar. Coba dilihat kata rojulani. Ada cirinya di sini. Kalau muzakkar itu dia berapa cirinya? Kalau isim mufrad muzakkar. Lupa Ustazah. Coba Umi dibuka buku kitabnya dibuka. Kitabnya dibuka. Bentar ambil dulu Ustazah. Taib, taib. Ya, silahkan diambil dulu. Kita lanjutkan ke nomor 2 dulu ya. Umi Ayan. Iya, musana ya Ustazah. Nah, Musana. Cirinya apa? Ada ini apa namanya alifnya tambahannya ya. Ada alif dan nun ya. Ada Iya, ani. ada alif dan nun. Iya, rajulani. Jadi dia menunjukkan dua ya. Dua Iya. Iya. laki atau dua laki-laki ya. Nah, santi barakallahu fiik. Nah, rajulani di sini mufradnya adalah rajulun. Ya, rajulun, seorang laki-laki. Taib.
Berikutnya nomor 3 silakan. Saya Ustazah. Ya, silakan Umi Novi. Ya, Aina ini. Aina ini. Aina ini. Termasuk dari mutsana Ustazah. musanna. Cirinya apa Umi? Ada ya sama nun ya Ustazah. Nah, ahsant. Ya, ini juga musanna ya. Mutsana. Ya. Nah, Ada ya sama nun. ya, dan nun mufradnya adalah ainun. Ini mufradnya ya. Baik. Berikutnya kata akolun. Akolun. Siapa? Silakan Umi berikutnya. Ntar dilihat dulu dipanggil. Tinini. Iya. Iya, Ini Iya. ya, akolun. Saya. Termasuk Akulun termasuk jam ya. Nah, ini antara dua ya. Kalau tidak mufrad adalah jamak taksir. Nah, kira-kira apa Umi? mufrad ya Ustazah. Nah, mufrad ya. Ini mufrad. Ini jamaknya ukulun nanti. Ya, isim mufrad mudzakkar. Nah, santi barakallah fik. Artinya akal, ya. Berikutnya kata kulubun. Umi Rosi. Kulubun termasuk jamak taksir bukan? Nah, asan jamak taksir mufradnya apa Umi? Kolbun. Nah, kolbun ya. Jazakallah khair Ustazah. Kolbun hati. Baik, berikutnya ada kata hasanatun, kebaikan. Hasanatun itu mu'annas salim. Ya, jamak. Mu'annas salim. Ya, cirinya apa Umi? Penambahan alif dengan tunnya. Iya, ada alif dan ta ya. Nah, ini jamak mana salim. Nah, kebaikan. Berikutnya kata abun. Yang endro. Ini belum dibuka yang Nani. Abun adalah mufrad Ustazah. Ya, abun mufrad. Ya, mufrad apa yang? Maksudnya? Mufrad mu'annas atau mufrad mudzakkar? Oh, mufrad muzakkar. Mufrad mudzakkar. Nah, Selanjutnya al-mufassiruna ini jamak muzakkar salim ya Ustaz. asal. Cirinya? Cirinya akan ada tambahan waw sukun dan na. Iya, wawu dan nun di akhirnya. Nah, baik. Berikutnya al-muflihuna. Nomor 9. Umi Sri. Al-muflihuna muzakkar. Nah, mudzakkar apa, Umi? Muzakkar salim. Iya, jamak mudzakkar salim ya. Jamak muzakkar salim. Biar lengkap. Jamak mudzakkar salim. Hasan. Orang-orang yang beruntung. Berikutnya kata babun. Umi Tini Mustami'ah. Berarti kembali lagi ke Tiviana.
Baik, Ustazah. Babun. Babun termasuk. Mm-mm. Umi Tiviana ada. Suara Ana terdengar? Ya, coba dibuka lagi mic-nya Umi Tiviana. Ya, kata babun. Mm-mm. Termasuk isim apa? Mufrad, musanna, jamak Mufrad. mudzakkar. Ya, Mufrad ya, Ustazah. ya mufrad ya. Nah, mufrad artinya pintu. Baik. Ahsan, barakallahu fiik. Berikutnya kata jannatun. Jannatun. Mufrad, Ustazah. Nah, mufrad. Mufrad apa? Ah? Mufrad apa? Mufrad mu'annas. Oh, mufrad mu'anas. Iya, Ada mufrad. tak marbutoh. Iya, adapun babun ini tadi mufradnya mufrad mudzakkar ya. Jadi mufrad itu ada dua nanti ya. Mufrad mu'annas sama mufrad mudzakkar. Nah, ini kita harus bisa membedakan. Adapun musanna juga sama. Ada musanna mudzakkar, ada musanna mu'annas. Musanna itu dua atau tasniyah ya. Jadi ada isim dua yang menunjukkan dia untuk mudzakkar dan dua untuk mu'annas. Baik, lanjut berikutnya salawatun. Salawatun jama mu'anas salim. Nah, jamak mu'annas salim karena ada alif Nah. dan ta. Ya. Nah, Alif dengan ta. iya. Berikutnya ibnaini. Mu'annas salim ya Ustazah. Ibnaini Iya. Mu'annas salim. Ya. kurang tepat Umi kalau mu'annas salim, kalau jamak mu'annas salim kurang Ya. tepat. Oh. Coba dilihat dua huruf terakhir dari isim tersebut apa? Ada ditambah ini ya. Ada ya sukun dan nun ya. Ya. Nah, ini merupakan rumus dari apa? Rumus dari musanna atau tasniyah ya. Rumus dari musanna kemarin kan mufrad ditambah dengan alif dan nun atau ya dan nun. Jadi di sini bisa ibnaini, bisa ibnani ya. Ketika huruf yang sebelum ya sukun ini berharokat fathah, maka itu termasuk dari isim musanna. Ketika huruf sebelum ya sukun ini harokatnya kasroh, maka itu bagian dari jamak mudzakkar salim. Baik. Jadi ini adalah isim musanna mudzakkar ya, menunjukkan kepada mudzakkar. Dua anak laki-laki artinya ya, dua anak laki-laki. Baik, berikutnya kata abnaun. Berikutnya siapa tadi Umi? Ini ya. Tadi barusan. Oh, ini barusan. Berarti Umi Rosi. Yuk, Umi, yuk. Waktunya biar nggak habis. Umi Rosi, mic-nya belum dibuka. Nah, ya. Abnaun. Termasuk dari apa, Umi? Yang mana ini ya? Abnaun. Musanna ya? Nah, coba dilihat kalau musanna itu rumusnya apa? Dua Mufrad ya. ditambah dengan? Musanna alif sama nun. Ya, alif dan ada tidak di sini alif nunnya? Tidak ada, berarti bukan ya. Baik, berarti bukan. Sekarang lanjutnya lagi. Musanna kita coret. Jadi pilihannya masih ada mufrad, kemudian sama jamak. Nah, ini kira-kira apa?
Berarti ini mufrad ya? Ini maknanya adalah anak-anak. Oh, anak-anak. Jadi banyak Para jamak. anak laki-laki jamak Jamak. apa? Jamak. Muzakkar salim ya? Jamak taksir ya. Nah, kalau jamak mudzakkar salim kita bisa melihat dari cirinya, yakni rumusnya apa, Umi? Mufrad ditambah dengan waw dan nun Waw dan atau nun. ya Ya dan dan nun. nun. Nah, jika tidak ada waw dan nun dan ya atau ya dan nun berarti sini sudah dipastikan ya pilihannya mufrad atau jamak taksir. Nah, Sir. sedangkan dari segi arti abnaun ketika kita nyari di kamus itu artinya adalah para anak laki-laki. Jadi anak laki-lakinya di sini banyak. Maka di sini dikategorikan adalah jamak Taksir. taksir ya, jamak taksir untuk mudzakkar. Nah, Mufradnya berarti abna. ibnun. Oh, ibn. Ibnun. Iya, ibnun. Ya, mufradnya ibnun. Boleh dicatat ya, mufradnya biar untuk nanti kalau ketemu. Ibnun. Ya, Ya. ibnun. Kalau mufradnya itu pakainya hamzah wasal. Ibnun. Nah, Jazakallah khair saja. amin, Pak. Berikutnya kata banatun. Banatun sepertinya jamak taksir. Jamak taksir. Iya. Ada cirinya di sini, Umi. Ada alif dan ta. Alif dengan ta. Mm. Alif dengan ta apa ya? Mu'annas ya. Naam, jamak muannas salim ya, jamak muannas salim. Artinya di sini adalah anak-anak perempuan ya, banat. Nah, di sini mufradnya adalah bintun. Ya, bintun. Baik. Berikutnya kata zulumatun. Kezaliman. Yang nani. Yang nani. Yang nani ada, mic-nya belum terbuka. Baik, kita ke Umi Sri. Sudah saja. Iya, iya. Yang Zulumatun. zulumatun. Tun itu jamak muannats salim saja karena ada tak marbutohnya. Ada alif tak. Nah, alif dan tak ya, alif dan tak maftuhah. Kalau yang terbuka ini namanya alif dan tak apa? Tak maftuhah ya. Jamak muannats salim. Mufradnya itu zulumatun. Taib. Berikutnya kata abaun. Abaun berarti jamak taksir bukan kata. Nah, jamak taksir. Mufradnya apa? Abun. Nah, Iya. Ya. Ya, ayah. Berikutnya kata amrodun. Ya. Amrodun. Iya, amrodun. Nah, Amrodun alif jamak muannats salim. Ada taknya, Umi? Oh, enggak ada ya. Alif sama un. Ada apa nih? Jamak muannats jamak muzakkar salim. Berarti kalau jamak muannats salim bukan karena bukan alif dan ta. Kalau jamak mudzakkar salim bukan juga karena bukan wawu dan nun atau jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir ya. Jadi kalau misalnya tidak ada rumus di dua rumus itu, dia larinya ke jamak taksir gitu. Ya, kalau nggak jamak taksir dia mufrad. Nah, tergantung kita lihat artinya apa gitu. Memang jamak taksir itu karena nggak ada rumusnya agak itu ya. Iya, harus melihat di ini Umi, kamus ya artinya. Oh, baik. Online aja. Ya, kalau nggak ada kamus fisik, kamus online di Almani itu ya. Kalau di Chrome itu ketik aja itu almani.com gitu. Nanti nyarinya kita di. Kalau di kamus yang Arab Indonesia bisa? Bisa.
Jadi kita bukanya Oh, di ini Google Translate masuknya ya? oh ya, Google cuman kadang kamu bahasa Arab Indonesia gitu tulisannya itu di apa, Umi? Di aplikasi atau buku di kitab? di Buku. buku warnanya Oh, coklat. bisa. Kita bisa. Anak kita di Google Translate itu. Karena Google Translate itu ininya nggak sesuai. Nah, iya bisa, Umi. Bisa ya. Nanti misalnya, tapi biasanya kalau mencari jamak taksir itu kita harus nyari mufradnya dulu. Iya, mufradnya ya. Iya, mufradnya. Hmm. Misalnya abaun gitu ya. Maka yang kita cari adalah kata abunnya. Nah, Abun. nanti ketemu. Oh, jamaknya ternyata abaun. Oh, abaun. Ya. Mau dikit-dikit sebentar. Ya, Masya Ustaz. Allah. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan berikutnya kata maradun. Oh, Umi, ini sudah siap? Baik, lanjut lagi kembali ke pertama ya. Ya Ustazah, maaf. Baik. Kata maradun termasuk isim apa, Umi? Sama ya jamak taksir karena ada hampir mirip sama amrodun ya Ustazah. Maradun ini adalah isim mufradnya ya. Mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar. Iya. Ini apa kata kunci maksudnya ada kalau mufrad sama jamak taksir itu tidak, kita nggak bisa apa namanya melihat secara ininya, tapi kita harus ngelihat di kamus ya. Oh, ya, Itu untuk jamak taksir dan mufrad. Kalau musanna, kemudian jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, kita bisa lihat ciri-cirinya ya. Oh, Ya. ya Ustazah. Jazakallahu khair. Amin wa iyyakum. Berikutnya bimu'minina. Bimu'minina mutana ya Ustazah. Ini ya, ketika huruf sebelum ya sukunnya harokatnya kasroh, maka dia masuknya adalah jamak mudzakkar salim. Ya. Kalau musanna itu huruf sebelum ya sukun harokatnya fathah. Nah, di sini bimu'minina ini terdiri dari dua kata ya. Ada huruf jar, kemudian ada isimnya. Nah, ini isimnya namanya isim yang majrur. Oleh karenanya di sini bukan bimu'minuna, tapi bimu'minina. Ada huruf ya-nya. Nah, ini kapan kita menggunakan waw sukun dan nun, kapan kita menggunakan ya sukun dan nun. Salah satunya jika kita menggunakan jamak mudzakkar salim dengan rumus ya sukun dan nun apabila di depannya ada huruf jar. Ya, bimu'minina bukan bimu'minuna. Kalau bimu'minuna salah ya. Maka di sini bimu'minina karena disebabkan ada huruf jar ini sehingga dia menjadi mu'minina ya sukun dan nun tandanya. Artinya dengan orang-orang mukmin. Berikutnya kata anfusahum. Umiyah ya. Mufrad kali ya Ustazah, karena nggak ada tanda-tanda. Ya, ini adalah jamak taksir. Oh, Iya, mufradnya apa? Nafsun, jiwa. Nafsun. Nah, ya. Banyak ya di Al-Qur'an ya atau di hadis ya. Anfusahum. Nah, ini dua kata juga. Anfusa sama domirhum. Ya. Anfusa sama domirhum. Domirhumnya ini tersambung. Domir mutasil. Baik, alhamdulillah latihan 1 sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kesimpulannya untuk membedakan antara mufrad dan jamak taksir itu kita harus melihat pada kamus. Ada munassana ya, untuk munassana bisa kita lihat dari cirinya. Apabila isim tersebut diakhiri dengan alif dan nun atau ya dan nun. Ya dan nun di sini berarti huruf sebelum ya sukunnya adalah fathah harokatnya. Maka ini adalah ciri dari musanna.
ya, Musanna. ciri musanna. Kemudian untuk jamak mudzakkar salim apabila di akhir isimnya terdapat kata atau huruf ya, terdapat huruf wawu dan nun atau ya dan nun, maka ini disebut jamak mudzakkar salim. Yang ketiga, adapun jika kita melihat sebuah isim yang diakhiri dengan alif dan ta maftuhah. Alif dan ta maftuhah, bukan tak marbutoh ya. Ta maftuhah, maka ini disebut dengan jamak mu'annas salim. Baik, sampai sini insya Allah bisa dipahami ya, Umat. Mudah insya Allah. Kalau Afwan Mas Ustazah tadi yang dibilang kalau tidak ada cirinya mufrad jamak taksir, kita lihat di kamus, maka lihat di kamusnya itu lihat terjemahannya, artinya gitu ya. betul, iya, lihat artinya. Jadi kalau Nanti artinya eh, satu di situ gitu ya, atau bukan jamak, itu ya, kalau mufrad di gitu ya. tempatnya yang ada Umi. Misalnya kata abun ya, kita nyari Iya. abun itu nggak ada. Ya kalau Iya. di kamus ini ya, di kamus fisik ya. Jadi harus apa namanya? Nyari mufradnya dulu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau di Almani kita ketik abaun itu bisa. Sebentar, nak kasih contoh dulu ya. Hmm. Misalnya sebentar saya carikan dulu buat contoh. Nah, yang seperti ini ya. Al-ma'ani. Kita misalnya nyari yang Arab Indonesia. Tadi misalnya kita nyari apa? Aba. Abaun ya. Misalnya kita Abaun. abaun. Tidak ketemu. Bentar. Tidak ketemu ya. Oh, ini tertranslate lagi ke Indonesia. Sebentar. Nah, ini ya, kita lihat sampai ke bawah. Nah, ini ya, jamak taksir. Ya. Tadi Iya. ya, jam'u taksir. Ya, abaun. Iya. Nah, nanti jadi kalau misalnya ini nyarinya di sini almaani.com ya, buat semuanya. Boleh nih di screenshot aja nanti. Dicoba tadi. Iya. Nah, itu tadi ya. Ya. Nah, lagi berikutnya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke latihan 2? Jadi kuncinya tadi ya, kalau untuk musanna sama jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim itu sudah ada rumusnya. Jadi ketika kita berjumpa dengan kata-kata yang rumusnya menyerupai pola di jamak mudzakkar salim atau muannats salim atau di musanna, berarti kita bisa menentukan ya. Biasanya yang kita masih ragu itu di mufrad atau di jamak taksirnya. Baik, kita lanjutkan lagi berikutnya. Di latihan kedua, ya di sini kebalikannya. Kalau tadi itu kita mencari ini kalimat apa, sekarang menjadikan bentuk mufrad menjadi
jamak dari kalimat di bawah ini ya. Nah, nanti jamaknya berarti ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim, ada jamak taksir. Ya, yang perlu dilihat itu ketika mufradnya bentuknya adalah mufrad muannas berarti nanti jamaknya adalah jamak muannas salim atau jamak taksir. Kalau bentuk mufradnya merupakan muzakkar berarti jamaknya menjadi jamak mudzakkar salim atau jamak taksir. Baik, kita lanjutkan. Siapa tadi Umi gilirannya? Giliran siapa? Nomor 4 ya sekarang. Ya, Umi Nini. Tafadholi kata muhsinatun. Umi Nini. Ya, lupa. Muhsinatun bentuk mufradnya, Jamaknya jamaknya mu apa ya saja. mufradnya mufrad apa Umi? Muzakkar atau muannas? Mu'anas ya Ustaz. Ya, kemarin sudah anak kasih belum ya? Jadi isim menurut jenisnya itu udah belum? Isim jenisnya. Atau Min udah lupa ya? Ya, menurut anak ini lagi jenisnya. Kita murojaah ya. Ada dua. Yang pertama isim zakar. Yang kedua adalah isim muannas. Nah, isim zakar itu isinya menunjukkan jenis laki-laki ya, maskulin. Kalau mu'anas itu berarti kebalikannya. Isim yang menunjukkan perempuan. Nah, di sini misalnya contohnya kata Muhammadun. Ini kata Muhammadun. Cirinya saya tidak diakhiri tak marbutah. Tak marbutah itu yang tak bulat, ya. Nih, tak mar. Contohnya Muhammadun. Kemudian Ustazun. Ustazun. Kemudian lagi misalnya babun. Babun. Ya. Terus kemudian lagi contohnya kursiun. Maktabun misalnya. Terus kemudian contohnya lagi kitabun. Pokoknya dia yang tidak diakhiri oleh tak marbutah. Sedangkan isim mu'annas, isim yang menunjukkan apa? Perempuan. Nah, di sini cirinya cirinya tidak diakhiri tak marbutah. Kemudian satu lagi saya tambahin ya. Nama untuk laki-laki. Kalau di sini cirinya diakhiri tak marbutah. Kemudian nama
perempuan. Kemudian sesuatu yang berpasangan seperti mata, ya. Kemudian telinga, itu dia tidak diakhiri tak marbutoh, tetapi dia dihukumi mu'annas. Kemudian benda langit seperti benda langit. Benda langit itu matahari ya. Matahari dan langit ya. Kemudian ada lagi banyak ini dalam Al-Qur'an ya. Ini salah satu contohnya adalah matahari dan langit itu dia termasuk isim musanna ya. Matahari itu syamsun. Kalau bulan dia muzakkar ya. Bulan itu termasuk muzakkar. Nah, di sini nama untuk laki-laki ya udah cukupin aja. Jadi isim menurut jenisnya itu ada 2 umi semuanya umahat. Ada muzakkar, ada muannas. Muzakkar itu isim yang menunjukkan jenis laki-laki. Ciri-cirinya dia tidak diakhiri tak marbutoh, kemudian nama untuk laki-laki. Nah, ini contohnya misalnya nama untuk laki-laki Muhammadun, Zaidun, Umarun, ya. Kemudian di sini ada lagi kata ustadzun, babun, maktabun, kitabun. Nah, itu semuanya adalah contoh dari isim muzakkar. Sedangkan isim muannas, yakni kebalikannya menunjukkan jenis perempuan. Nah, ciri-cirinya yakni diakhiri dengan ta marbutoh. Terus kemudian ada lagi ya digunakan untuk atau menunjukkan nama perempuan. Menunjukkan nama perempuan. Menunjukkan nama perempuan. Kemudian sesuatu yang berpasangan, mata, telinga, dan benda langit. Contohnya di sini misalnya untuk nama orang itu Isyatu. Ya, ini diakhiri dengan tak marbutoh ya. Kemudian misalnya lagi madrasatun. Ya, madrasatun. Terus kemudian misalnya lagi sayyaratun. Terus misalnya lagi samaun. Ya, ini tidak diakhiri tak marbutoh, tapi dia dihukumi muannas. Kemudian ainun, mata. Ya, ini karena dia berpasangan maka dihukumi muannas. Kemudian uzunun, kedua telinga. Baik, nah ini perbedaan atau isim menurut jenisnya ya, ada muzakkar, ada muannas. Adapun nanti ketika kita merubahnya dalam bentuk musanna itu juga harus disesuaikan. Ya, misalnya kata Muhammadun kita rubah menjadi muannas. Ya, menjadi apa? Kalau muannas menjadi Muhammadani. Ya, ditambahkan alif dan nun, Muhammadani. Terus kemudian kalau ustadzun menjadi ustadzani. Kemudian kalau babun menjadi bani. Nah, ini semuanya menunjukkan 2. Kemudian kalau maktabun menjadi maktabani. Kemudian kalau kita pun menjadi kita bani ya. Ini untuk 2. Jadi dia termasuk dari musanna muzakkar. Adapun untuk jamaknya ya, untuk jamaknya yang jamak muzakkar salim, saya kita kasih contoh lagi di sini kata muslimun ya, kata muslimun misalnya.
muslimun menjadi di sini nanti muslimani. Nah, kita lihat bentuk jamaknya sekarang ya. Jamaknya Muhammadani itu 2 orang Muhammad. Kalau jamak menjadi Muhammaduna atau Muhammadina. Muhammaduna. Kemudian kalau ustadzani, ustadzun itu nanti jamak taksir ya, asatidah. Terus kemudian babun, abwabun. Nah, ini jamak taksir ya, karena dia tidak berakal. Artinya dia benda mati. Abwabun. Kemudian kalau misalnya kita langsung ke muslimun ya, menjadi muslimuna atau muslimina. Nah, ini rangkaian perubahan dari bentuk mufrad muzakkar sampai jamak muzakkar salim. Jadi kalau Muhammadun itu musananya Muhammadani, jamak mudzakarnya menjadi Muhammaduna. Kalau ustadzun itu menjadi musana mudzakarnya menjadi ustadzani. Kemudian untuk jamaknya menjadi jamak taksir ya, asatidah. Sebentar ini kok nggak bisa. Ya, asatidun. Asatidun. Anak salah nulis ini. Bentar. Asatidun. Astagfirullah. Asatidun. Kedal. Asatidun. Oh, kebalik ya. Asatidun. Asatid. Terus kemudian, nah ini kalau babun itu masuknya nanti jamak taksir ya. Karena dia tidak berakal. Jadi tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Menjadi apa? Abwabun ya, seperti yang latihan tadi. Kemudian kata muslimun, muslimani, muslimuna dan muslimina untuk bentuk jamaknya. Jadi kalau jamak mudzakkar salim yang perlu diingat, yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim itu apa? Yang pertama nama untuk laki-laki. Kemudian yang kedua adalah sifat ya. Muslimuna maknanya orang-orang muslim. Baik, sebelum kita lanjutkan ke isim muannas, yang mudzakarnya ini sudah paham belum, Umahat? Afwan Ustazah, kalau Iya, yang Umi. Muhammadani, yang ada Muhammadaini nggak ada. Iya, ada Umi. Ini cuman ini Jadi tadi 2 nggak kan? dikasih. Tandanya Iya, itu tetap yang ada 2 ya. Alif dan Oh. nun dan ya dan nun. Muhammadani dan atau Muhammadaini. nggak Jadi tetap ditulis sama Ustazah, jadi kirain nggak. iya ya udah saya tulis ya tadi. Muhammadaini. Tetap ada ya. Jadi bentuknya itu tetap ada ya dan nunnya. Ustadzani juga ada, ustadzaini. Afwan Ustazah, kalau yang Al-Qamar atau An-Najm itu bintang itu termasuk apa ya Ustazah? Mudzakkar. Al-Qamar, Iya Umi, bulan. An-Najm. Bulan itu mudzakkar, bintang itu juga mudzakkar. Jadi kalau yang untuk benda langit itu kan ada sebagian yang muannas. Nah itu kita merujuknya memang harus langsung dalam Al-Quran ya. Biasanya nanti di Al-Quran itu diinikan apa namanya, diperlihatkan contohnya, misalnya sebentar Ana carikan. Najmun. Nah, ini ya contohnya di surat Al-Insyiqaq
Itu ada idas sama unsyaqqat. Nah, di situ as-sama'u ya, fiil yang digunakan itu diakhiri dengan tak sukun ya. Sehingga kata as-sama'u itu dimasukkan ke dalam isim yang berjenis mu'annas. Nah, nanti dilihat surat Al-Insyiqaq ayat 1. Itu apa namanya? Insyaqqat ya. Fiilnya adalah insyaqqat. Ada tak sukunnya. Sehingga sama di situ dihukumi mu'annas. Itu untuk langit. Nah, sekarang An-Najm. An-Najm itu ada di juz 27. Coba dilihat di situ. Kalau An-Najm nanti jamaknya itu jamak taksirnya itu nanti dihukumi muannas, tapi kita belum sampai ke situ ya. Jazakallah khair Ya, kalau Ustazah. najmun ya kalau najmun itu berarti dia mudzakkar. Najm, muzakkar. Mesti dihafal ya. Iya, memang. Nanti kalau pas kita tadabbur Quran itu biasanya ini. Jazakillah khair Ustazah. Wa jazakillah khair. Oh, An-Najmi, nah ini ada. Iya, kalau najmun itu dia muzakkar ya. Nah, di sini dalilnya itu di surat At-Tariq ya. An-najmus sakib. Nah, kita lihat di situ as-sakib. Nah, menunjukkan dia adalah muzakkar. Kemudian juga di surah Ar-Rahman ya. Wa najmu wasyajaru yasjudani. Nah, di sini najmnya dimasukkan juga dalam muzakkar. Kemudian ini juga bisa Allah. Binajmihum yahtadun enggak ada di sini. Baik, ya. An-Najm. Di Durusul Lughah itu ada. Umi Rosi sudah pernah belajar Durusul Lughah. Itu ketika kita belajar ya. Di ya, di situ ada nanti di dars yang kedua itu ya najmun. Dalika najmun ya. Berarti di sini najmunnya termasuk dari isi mudzakkar. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan? Jadi kalau matahari apa ya Ustazah? Muzakkar apa muannas? Matahari muannas. Oh, muannas ya. Ya, matahari. Komar muzakkar. Komar bulan ya. Ya. Jadi kalau Baik, ada lagi pertanyaan? Tidak? Kita lanjutkan. Yang kedua, isim menurut jenisnya yang kedua adalah isim muannas, ya. Isim muannas yakni di sini isim yang menunjukkan jenis perempuan. Cirinya diakhiri tak marbutoh. Kemudian dia menunjukkan nama perempuan, ya. Terus sesuatu yang berpasangan seperti mata, telinga, beda langit di sini contohnya matahari ya dan langit. Nah, di sini misalnya Aisyah tuh nama untuk perempuan. Madrasatun ya diakhiri dengan tak marbutoh artinya sekolah. Sayyarotun mobil diakhiri tak marbutoh maka di sini juga disebut apa namanya muannas. Kemudian samaun ya samaun ini pengecualian karena dia benda langit eh, yang masuknya ke hukumnya adalah muannas namanya nanti muannas majazi ya.
Nah, itu nanti isim isyarah, kemudian fiilnya, kemudian sifatnya. Kalau kita nanti belajar sifatnya, itu adalah mu'annas. Kemudian ainun, mata, ya, sesuatu yang berpasangan, itu juga Mu'annas. di mu'annas. Walaupun di akhirnya tidak ada tandanya tak marbutoh, ya, tidak ada huruf tak marbutohnya. Kemudian udhunun, itu juga termasuk mu'annas karena telinga dua, ya. Pasang ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan mu'annasnya? Afwan, Ustazah, kalau adzariyat itu angin itu apa? Mu'annas apa muzakkar? Azariyat itu mu'annas salim. Mu'annas. Azariyat, gitu kan? Surat Ya. Azariyat. Ya. Mm-mm. Oh, ada tak marbutohnya apa? Mu'annas salim, Umi. Mu'annas. Iya, maksudnya jadi mu'annas salim. Iya. Berarti kalau jamaknya masuknya dia jamaknya jamak mu'annas salim, berarti mufradnya mufrad mu'annas. Mu'annas. Oke. Kalau di inviter, Ustazah, Nah, jibal gunung itu iya, gunung. Kalau gunungnya itu nanti dia mufrad satu, balun, itu mudzakkar. Tapi ketika jibal itu jamak taksir, nanti dihukumi mu'annas. Maksudnya dihukumi mu'annas itu begini. Jadi ketika nanti misalnya ada suatu kalimatnya ini merupakan jumlah ismiyah, ya. Misalnya gunung-gunung itu, ya, gunung-gunung itu dihancurkan katanya. nah, ya, gunung-gunung itu dihancurkan itu untuk fiilnya ya. Misalnya kita bikinnya jumlah ismiyah. Gunung-gunung itu tinggi. Jadi al-jibalu tawilatun. Bukan al-jibalu tawilun, enggak ya, tapi tawilatun. Seperti itu. Jadi mubtada'nya nanti kembalinya ke pakai mufrad mu'annats, ya, tawilatun, ada tak marbutohnya. Mu'annas ya. Iya, mu'annats untuk yang ini Umi, untuk yang Jamak. taksir jamaknya. Sama kayak bihar, biharun, ya, lautan. Kalau mufradnya kan bahrun. Kalau lautan, kalau mufradnya itu tetap masuk di mudzakkar. Tapi ketika dia jamak taksirnya di sini tidak berakal. Artinya bukan manusia, ya, selain manusia, selain profesi, maka di situ dihukumi mu'annas. Jadi ketika kita baca Al-Quran, misalnya di situ gunung-gunung, terus setelahnya kok ada fiilnya diakhiri dengan tak sakinah atau tak sukun maftuhah. Nah, itu berarti dia dihukumi mu'annas. Itu biasanya kalau jamak taksir yang tidak berakal, ya. Jamak taksir yang tidak berakal semuanya itu dihukumi mu'annas, baik itu fiilnya, kemudian mubtada'nya, misalnya ya mubtada'nya, terus kemudian isim isyarah dan lain sebagainya. Nanti insya Allah kita akan masuk pada bab tersebut. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, karena waktunya sudah habis, insya Allah kita lanjutkan penjelasan isim mu'annas, ya. Nanti juga sama. Aisyatani ketika dirubah jadi musanna begitu ya. Aisyatani, aisyataini, madrasatani, madrasataini, sayarataini, ya. Seperti itu. Nah, kalau ini apa namanya? Enggak cukup waktunya untuk menjelaskan. Insya Allah pekan depan, insya Allah, ya. Semoga Allah mudahkan kita semuanya dalam memahami pelajaran pada hari ini. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas atau materi yang kurang jelas, silahkan boleh nanti bertanya di grup, ya. Barakallahu fikunna ummahati fillah. Semoga Allah memudahkan kita memahami apa yang kita pelajari hari ini. Amin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah atas bimbingannya. Allah barakallahu fikunna ya ummahat. Ya.